Beritahu kepada Umairama, apa yang dia nyanyikan itu benar. Bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Orang Kristen jengkel dengan lagu Rhoma Irama, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Benarkah demikian? Ini penjelasan singkat, jelas padat dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Dulu saudara-saudara, ada satu lagu dangdut yang terkenal. Penyanyinya Umairama. Setelah dia semakin populer, dia nyanyinya semakin banyak soal agama. Setelah suatu saat dia naik haji ke Mekah, namanya ditambahi RH, Raden Haji katanya. Kemudian nyanyinya mulai lagu-lagu, kalau di kita gitu rohani, itu rohani Islam. Lagu itu seringkali dinyanyikan dan secara sengaja itu malah di-setel di depan rumah-rumah orang Kristen. Biar telinganya orang Kristen dengar kalau Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Suatu saat seorang teman saya, seorang dokter di Turen itu dekat Malang Selatan sana. Dia seorang dokter Tionghoa, teman akrab saya. Dia kan memang tidak tahu banyak Islam. Jadi dia itu kalau Natal ya membagi rezekinya pada orang-orang miskin di sekitarnya. Kalau Idul Fitri kadang-kadang juga dia memberikan sedekah karena dia percaya bahwa memberi itu tidak hanya untuk orang Kristen. Tapi suatu saat dia lapor ke saya, "Pak, saya sekarang tidak kasih lagi ke tetangga sekitar." Kenapa? Jengkel saya. Loh, kenapa jengkel? Itu lagunya Rhoma Irama dipasang di depan telinga saya. Keras-keras. Lagu yang apa? Saking telinganya mungkin sudah keberbeken, dia sampai hafal lagu itu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakkan. Lu kenapa sampean marah? Nah, itu kan nyindir. Lu kenapa nyindir? Yesus kan anak Allah lah, itu sampean keliru. Beda itu. Pengertian anak Allah dengan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan itu tidak sama. Ini contoh, saudara-saudara. Jadi lagu itu diputar dan biasanya telinga orang Kristen memang marah. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan lagunya memang tendensius sekali itu, seolah-olah memang dituduhkan kepada kita. Beritahu kepada Umairama, apa yang dia nyanyikan itu benar. Bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Hanya dia jangan mengarahkan itu kepada orang Kristen. Karena orang Kristen tidak percaya bahwa Yesus itu anak Allah secara fisik, secara biologis, itu tidak ada dalam ajaran Kristen. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, ada banyak doktrin ajaran Kristen yang utama dan pokok disalah mengerti dan disalah pahami oleh saudara-saudara kami non-Kristen atau di luar Kristen. Salah satu dari sekian banyak kesalahpahaman dari doktrin ajaran Kristen adalah sebutan Yesus sebagai anak Allah. Orang-orang di luar Kristen berpikir bahwa sebutan Yesus sebagai anak Allah menunjukkan, membuktikan bahwa Allah itu beranak
Padahal menurut keyakinan mereka, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, Yesus itu anak Allah, jelas berbeda dengan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa demikian? Oleh karena orang Kristen tidak pernah percaya bahwa Yesus itu anak Allah dalam pengertian secara fisik atau secara biologis. Kenapa demikian? Karena Alkitab memberikan konfirmasi dan penegasan. Allah itu roh. Allah yang roh adanya. Berarti tidak berjenis kelamin, bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan juga banci. Itu sebabnya Allah yang disapa dengan Bapa memiliki anak bukan dalam pengertian konotasi seksual atau makna secara biologis. Kami pun orang-orang Kristen harus tegas berkata dan tidak perlu jengkel serta marah kalau ada lagu dari Pak Haji Rhoma Irama, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kami setuju 100% dengan hal itu. Yang terjadi adalah kekeliruan dan kesalahpahaman seolah-olah orang Kristen memiliki doktrin ajaran atau meyakini mempercayai seperti yang ada di dalam benak dan pikiran saudara-saudara kami non-Kristen atau orang-orang di luar Kristen. Kami tidak memahami Yesus sebagai anak Allah seperti apa yang ada di benak, apa yang ada di pikiran, apa yang ada dalam pengertian dan pemahaman saudara-saudara kami non-Kristen atau di luar Kristen. Tidak ada ajaran orang Kristen yang menekankan bahwa orang Kristen percaya Yesus anak Allah dalam pengertian fisik atau dalam pengertian biologis. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Lagu yang dinyanyikan oleh Pak Haji Rhoma Irama, La ilaha illallah, tiada Tuhan atau tiada ilah selain Allah, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tolonglah jangan hal itu seolah-olah ditujukan kepada orang-orang Kristen. Seperti yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Beritahu Bang Haji Rhoma Irama apa yang dinyanyikan oleh beliau benar adanya, bahwa memang tidak ada ilah lain selain dari Allah yang Esa, dan juga Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Adapun istilah atau sebutan anak Allah bagi Yesus, sebenarnya Alkitab menjelaskan itu secara eksplisit dan terang benderang. Saya baca untuk kita dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Dikatakan begini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia atau Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia atau Allah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Tolong diperhatikan baik. Oleh Dia maksudnya oleh anaknya Allah telah menjadikan alam semesta.
Alkitab itu bisa menjelaskan Alkitab. Itu sebabnya Alkitab itu harus dipahami secara utuh dan lengkap, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Sebuah doktrin ajaran yang dibangun bertentangan dengan firman Tuhan yang lain, hal itu menegaskan bahwa bangunan teologi, bangunan ajaran yang dibuat itu sudah pasti keliru dan salah. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, pengertian Yesus itu disebut anak Allah dibongkar secara terbuka oleh Alkitab itu sendiri. Dikatakan di sini, oleh Dia atau oleh anaknya, Allah telah menjadikan alam semesta. Hal ini bisa kita bandingkan secara spesifik dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya ulangi kembali membaca Ibrani 1 ayat 2b. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kata Dia di dalam Yohanes 1 ayat 3 ketika dikaitkan dengan ayat 1 dan 2 merujuk kepada firman. Berarti oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh anaknya Allah telah menjadikan alam semesta. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Berarti Dia di sini, yang mana sebutan Dia di dalam Ibrani 1 ayat 2 merujuk kepada anaknya. Berarti sebutan Yesus sebagai anak Allah tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan dengan pengertian pemahaman Yesus dalam eksistensi sebagai firman yang melaluinya, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, Yesus disebut anak Allah. Itu kata lain Yesus sebagai firman.